teman-teman dan kaum perempuan gitu aja ya, itu sekarang ini banyak yang kurang mengilhami semangat Kartini itu sendiri, Kang Pur. Kita berbicara tentang Kartini itu, dia validasi, yes. Memberikan contoh atau menjadi panutan, itu pasti dia perlu validasi. Betul kan, Kang Pur? Ya, betul ya. 21 April itu hanya diperingati dengan memakai kebaya. Yes, ya. Apa arti perjuangan Kartini zaman dahulu dan kita link and match-kan? Seiring dengan berjalannya waktu, zaman semakin kesini, artinya menyemangati atau memperingati Hari Kartini hanya sekedar kemudian memakai pakaian tradisional. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat petang. Selamat apapun ketika kawan-kawan semuanya berjumpa dengan kita semua di Rengkuh Bakuh Official. Kita jumpa lagi, jumpa dengan Kang Pur. Seperti biasa, kita akan membahas sesuatu hal yang menarik dan aktual tentu saja. Hari ini bertepatan dengan Hari Kartini, sebuah event atau perayaan yang di Indonesia cukup luar biasa karena berkaitan dengan bagaimana perempuan dapat diberdayakan. Emansipasi perempuan menjadi sesuatu yang kemudian menyeruak, dan akhirnya laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan fungsi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin. Baik, kali ini kita akan membicarakan hal ini dengan seorang tokoh perempuan, namanya Mbak Ayu Dewi. Madam ya, kita nyebutnya Madam Ayu Dewi. Boleh. Oke. Madam Ayu Dewi ini seorang perempuan aktivis yang hari-harinya selain sebagai ibu rumah tangga, dia sebagai ibu rumah tangga, tapi sekaligus aktivis, berkegiatan sosial kemasyarakatan, melakukan advokasi, dan beberapa kegiatan lain yang berkaitan dengan penguatan pemberdayaan perempuan. Nah, kali ini kita bersama-sama dengan Madam Dewi. Bagaimana kabarnya, Madam? Baik, Kang Pur. Waduh, cerah ceria nih. Iya, pasti dong harus cerah. Gimana? Madam Dewi, ya. ini kebetulan kan bareng dengan perayaan Hari Kartini ini. Betul? Nah, berkaitan dengan perayaan Hari Kartini itu ya. Ini apa substansi yang kira-kira menurut Madam Dewi pribadi ini, apa yang dapat diresapi, apa istilahnya, yang menginspirasi apa dari Madam Dewi berkaitan dengan Hari Kartini? Oke. Baik, Pak Pur. Aduh, kok Pak Pur? Kang ya tadi ya, maaf. Ya, lepasan. Kang atau Pak sama saja gitu. Kayaknya lebih ini deh, lebih intimate ya. Lebih intimate Okay. ya. Terima kasih loh manggil saya Madam. Sambil diminum ya. Oke. Iya. Terima kasih Kang Pur sudah diberikan ruang buat berdiskusi di Rengkuh Bakuh Official. So impressing, saya dipanggil Madam. Dengan cocok ya. Oh, cocok. Oke, baik. Dengan umur yang menginjak hampir kepala 4. Masih muda berarti ya? Oh, terima kasih. 4-nya dikurangi 2 harusnya ya. Oke. Ya, mungkin udah kelihatan ya Kang Pur ya. Saya hari ini memakai baju kebaya. Mungkin diartikan Kartini itu sebetulnya juga bukan dari sosok perempuan Jawa juga ya Kang Pur. Maka dari itu saya memakai kain dengan bercorak Bali. Oh ya. Kenapa? Ada artinya Kang Pur. Apa itu? Saya ada keturunan Bali Kang Pur. Oh ya, jadi di mana saya berada, saya harus membawa tanah kelahiran saya dimanapun itu berada. Budayanya beserta budaya-budayanya. Baik, kita kembali lagi ke Hari Kartini tadi. Oke. Yes, relate. Hari ini bertepatan dengan Hari Kartini di 21 April tahun 2026. Kalau Kang Pur bertanya kepada saya, apa sih yang bisa diambil atau relate-nya di Hari Kartini, gitu ya?
ada beberapa hal yang harus saya sampaikan, Kang Pur. Ya, apa itu? Ketika saya menuju atau mendekati Hari Kartini itu saya selalu sedih dulu, Kang. Oh, sedih? Saya selalu sedih. Kenapa itu? Ada alasan apa? Ada. Sedihnya seperti ini, Kang Pur. Kalau dibilang relate, bisa tidak, bisa iya. Bisa relate, bisa tidak relate. Kenapa? Agak sangat tidak etis sebenarnya kalau bilang kaum saya gitu ya. Tetapi aku akan lebih menyederhanakan bahwasanya teman-teman, Teman-teman. teman-teman dan kaum perempuan gitu aja ya. Itu sekarang ini banyak yang kurang mengilhami semangat Kartini itu sendiri, Kang Pur. Jadi saya cukup sedih kalau kita berbicara tentang Kartini itu dia validasi, yes. Seorang tokoh besar yang dia akan memberikan contoh atau menjadi panutan itu pasti dia perlu validasi, betul kan, Kak Pur? Ya, menjadi betul ya? pola gitu ya berarti. Pola ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sedih? Sedihnya adalah semakin bertambahnya zaman atau berjalannya waktu. 21 April itu hanya diperingati dengan memakai kebaya, Yes, ya. dengan formalitas sebuah acara tanpa membedah atau kita mengenang apa arti perjuangan Kartini zaman dahulu dan kita link and match-kan Yes. ya dengan zaman sekarang. Nah, itu yang bikin saya sedih, Kang Pur. Oke. Kira-kira begitu sih, Kang Pur. Baik. Kalau Kang Pur pertanyaannya kepada Madam saya Dewi, jadi agak terima kasih sekali. Menarik. Apakah ini artinya Madam Dewi mau mengatakan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, zaman semakin kesini, artinya menyemangati atau memperingati Hari Kartini hanya sekedar kemudian memakai pakaian tradisional, pakai kebaya, pakai sanggul gitu ya, atau pakai pakaian-pakaian khas daerahnya masing-masing. Apakah menurut Madam ada pergeseran makna ini terjadi demikian gitu ya? Apakah salah satunya begitu? Nggak juga sih, Kang Pur. Jadi sebetulnya kenapa sih saya bilang itu semacam sebuah formalitas saja, bahwasanya tanggal 21 April Hari Kartini harus memakai pakaian adat, ya, harus memakai pakaian gagrag Jawa mungkin atau bersanggul dan sebagainya. Kalau saya boleh curhat ya, Kang Pur ya, bukan itu sebetulnya entitasnya atau inti dari Kartini itu, bukan itu. Tetapi yang saya tanyakan adalah apakah bisa semangat Kartini yang zaman itu, zaman dahulu itu bisa kita ambil dengan pergerakan zaman? Karena mungkin gini, Kang Pur, maaf nih. Ya. Zaman saya muda, jangan zaman Pak Pur muda atau dengan teman-teman yang ada di rumah muda itu pasti mempunyai kans yang berbeda atau set yang berbeda. Nah, itu yang sebenarnya kita ambil. Misal saya ya, Kang Pur ya. Saya sebagai ibu rumah tangga. Saya ibu rumah tangga, saya seorang istri, saya seorang aktivis. Saya juga orang yang tidak bisa diam, walaupun saya agak bohai gitu ya, Kang Pur ya. Tapi saya orangnya tidak bisa diam, Kang Pur. Iya. Jadi jangan dikira kalau kita lomba lari bisa menang saya loh, Kang. Iya, begitu. Gitu kan Langkahnya ya. lebih gede gitu. Langkahnya lebih gede gitu kan. Nah, bukannya tidak sepakat ya. Jadi gini, tidak bisa perempuan itu diberikan porsi dia sebagai inferior. Ya, inferior itu tidak harus dia berada di bawah. Yes, sepakat. Ya, tetapi harapan saya dengan teman-teman yang ada di rumah yang sedang menikmati menikmati Rengkuh Baku Official ini, kami sedang mencoba untuk memberikan vibes positif gitu loh. Ya. Kenapa perempuan itu juga dia juga harus nun sewu ya, mohon maaf, memahami tugas dia sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu, dan dia juga harus kembali kepada masyarakat. Nah, itu semangat Kartini yang harus kita berikan. Menarik. Kepada warta. Ini menarik sekali. Karena tadi berbicara tentang peran itu ya. Dan perempuan pun atau wanita itu juga harus menyadari tentang peran dirinya sebagai seorang wanita gitu. Pasti dong. Kalau kita kemudian melihat perkembangan zaman sekarang ini, banyak program, banyak kegiatan itu ada semacam kebijakan afirmatif, Madam Dewi. Misalnya ada upaya namanya mainstreaming gender
Jadi pengaruh utamaan gender. Jadi seolah-olah perempuan itu diberikan peran yang khusus gitu ya. Bahkan kalau tidak salah di Undang-Undang Pemilu kan ada ya. Ada kuota 30% untuk perempuan. Jadi seolah-olah ini laki-laki itu sudah menguasai arena, kemudian perempuan mau tidak mau dikasih 30. Jadi kenapa harus 30 gitu ya? Kemudian kenapa harus dipaksa 30? Nah, menurut Madam Dewi, apakah ini sebenarnya relevan nggak? Related nggak dengan yang disampaikan oleh Madam Dewi tadi itu? Kenapa perempuan dikasih 30% gitu? Aduh. Boleh minum dulu Kang Pur. Ini bakal panas deh. 30% kok jadi ngadengnya ke situ ya, oh my god. Ya. Silakan, monggo. Gini loh Kang Pur. Kalau boleh saya curhat lagi nih. Iya. Sebelum kita masuk di kanal yang 30% kuota perempuan, itu saya sedang memberikan, tadi saya bilang, saya sedang memberikan sebuah vibes positif. Bahwasanya perempuan itu dia tidak harus berada di posisi inferior. Maksudnya apa, Kang? Seketika kita berbicara regulasi atau kebijakan, 30% itu pasti sudah berhitung. Berhitung dari mungkin positioning perempuan dalam tataran legislatif. Ya, itu maksudnya contoh ya. Contoh ya. Perempuan yang saya yakini, perempuan yang saya yakini itu dia memiliki sebuah batas. Non sewu, alangkah sangat sayang sekali jika seorang perempuan dia memiliki skills, entah hard skill atau soft skill, kapasitas, dia diberikan label pemenuh kuota perempuan. Hati-hati. Nah, itu yang membuat saya agak miris. Kenyataannya, jika kita berhubungan dengan permasalahan yang berseberangan dengan kaum laki-laki, berseberangan ya. Maksudnya apa? Misal nih, perempuan dia dapat KDRT, dia dilecehkan secara verbal. Sekarang kekerasan itu tidak secara fisik loh, Kang. Betul. Secara verbal dia juga sudah masuk ke ranah kekerasan dalam rumah tangga. Kenyataannya, harusnya yang berjuang dan yang memahami bagaimana caranya menyikapi hati perempuan itu harusnya laki-laki. Nah, tapi kenapa? Yang berjuang untuk kaum saya atau kaum kita itu adalah sama-sama perempuan. Perempuan itu sendiri. Sama-sama perempuan itu sendiri. Nah, jika kita berhitung kurang lebih penduduk Indonesia atau Yogyakarta pada khususnya, persentase perempuan dan laki-laki banyak perempuan. Jika kuota perempuan itu lebih sedikit, kira-kira bagaimana Pur? Bagaimana Pak Pur coba? Sebenarnya jadi belibet nih ngomongnya, jadi agak sedikit semangat gitu ya. Bagaimana? Tentang representasi itu ya. Representasi kan? Maksudnya kan imbang kalau itu harus gitu imbang. Minimal kita diberikan ruang. Betul. Karena kita juga non sewu di di sebuah program yang ada di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta maupun di pusat sana di Jakarta sana, itu kita mempunyai ruang yang namanya kaukus perempuan. Sepakat itu. Jadi gini Madam Dewi. Jadi sebenarnya tanpa kuota pun gitu ya, tanpa diberi kesempatan pun sebenarnya perempuan itu memang sudah selayaknya memang harus berdaya, mandiri gitu ya. Jadi setidaknya bukan karena itu perempuan itu menjabatkan karena ada kuotanya gitu ya, ada kebijakan afirmatif. Tapi sebenarnya kita nggak boleh seperti itu gitu. Harusnya memang perempuan berada di posisi itu bukan semata-mata diberikan kuota atau diberikan kesempatan oleh laki-laki gitu ya. Tapi memang pada porsinya dia punya kapasitas kok. Dia menjadi bupati. Saya pikir banyak juga kan sekarang ada bupati, ada gubernur, bahkan kita pernah punya presiden seorang perempuan dan luar biasa, mereka semua pada posisinya dan prestasinya juga luar biasa. Artinya sebenarnya mereka punya kapasitas. Jadi artinya apakah boleh seperti ini, Madam Dewi? Sebenarnya yang namanya pemberdayaan perempuan itu juga kacamatanya juga harus itu laki-laki juga harus mulai menghargai bahwa perempuan itu ada kawan yang setara atau semitra gitu ya. Ya kan, jadi tidak hanya perempuan yang berjuang. Tadi kan Madam sampaikan ini malah perempuannya berjuang sendiri, harusnya laki-lakinya juga ikut memahami dong gitu ya, harus berjuang juga untuk menyetarakan. Meskipun tidak harus kemudian memberikan embel-embel kamu kan 30% aja gitu ya. Betul. Harusnya kan tidak seperti itu ya. Tidak. Ya itu sih maksud saya Kang Pur. Jadi gini loh Kang Pur, kita
back to positioning of women ya. Dalam artian betul kita di kota perempuan, tetapi untuk memberikan advokasi atau penguatan pengarus utamaan gender dan kapasitas perempuan dari segi ekonomi, sosial, itu juga tidak harus kita duduk di legislatif dong. Ya, tentu. Ya, misalnya saya Ya. saya ibu rumah tangga. Kebetulan anak saya 4. Yes. 3 diantaranya adalah perempuan. Ya. Ya. Jadi saya harus memberikan contoh simple aja untuk anak-anak saya. Oke. Simpelnya seperti ini. Mungkin, ya mohon maaf kalau ini agak sensitif ya, tapi semoga tidak. Saya memberikan contoh seperti ini. I'm sorry papa di rumah. Tenang Ayah ya. saya, Iya. ayah saya atau papa saya itu dia seorang serdadu. Oh, tentara. Serdadu, Ya. tentara ya kan, Ya. tentara angkatan darat. Kalau dibilang keras, Yes. keras. Agak sedikit jadi guyonan gini Pak Pur. Kalau seketika saya ketemu dengan teman-teman yang sesama anak serdadu atau anak kolong tentara, ya, anak anak kolong kolong gitu ya. kan, saya langsung tanya, oh mbaknya anak tentara? Iya. Udah berapa kali kena kopel gitu? Tahu kopel ya? Dia tahu itu Ya. yang sapu itu ya. Sabuk. Udah berapa kali kena kopel? Ketawa dia. Jadi kita cerita, simpelnya bukan kekerasan terhadap anaknya. Kalau saya boleh memilih ya, saya apakah ada fase dendam dengan ayah atau papa saya? Ada pasti. Ya, jengkel itu ya. Seorang anak remaja dengan pubertasnya, dengan hormon yang berubah secara tiba-tiba, diberikan kopel gitu, karena saya sadar, aku berarti dulu tuh nakal gitu kan. Iya. Kena kopel gitu, nangis pasti, dendam pasti. Berjalannya seiring dengan waktu, kita menghadapi banyak cobaan, kita menghadapi banyak fase, saya baru sadar, I must to say thanks for papa. Ya. Kenapa? Kopelnya Jadi, tadi itu ternyata kopelnya memberikan- thanks to papa gitu Iya, kan. kopel yang Terima kasih memberikan papa udah pelajaran, ngasih ngasih gek kopel. Iya. Saya panggilnya di rumah gek. Sudah kasih gek kopel, kenapa? Dari situlah saya belajar apa? 1, pondasi. Ya. 2, mental. Ketiga, tidak selamanya sebuah sakit hati yang dialami oleh perempuan-perempuan itu harus dibalas dengan dendam yang itu arahnya di negatif. Tidak. Tergantung kita mengolah rasa sakit itu menjadi sebuah semangat untuk Baik. better. Baik. Dalam konteks pembelajaran tadi, Ya. pendidikan orang tua Ya. kepada anak ya. Yes. Oke. Dan finalnya, Kang Pur, apakah saya memberikan pendidikan atau kekerasan itu ke anak-anak saya? Sama Oke. seperti ayah kepada Madam Dewi dulu gitu ya. Yes, no jawabannya. Ya. Kenapa? Zaman saya kecil dulu dengan zaman anak-anak saya sekarang itu adalah 2 hal yang berbeda. Correct. Ya, Luar biasa, betul. kita harus berbicara kan perempuannya itu di sini loh, Kang Pur, yang Ya, saya bilang. ya, ya. Semangat Kartini itu kita ambil dari penguatan diri sendiri dulu sebelum kita memberikan penguatan ke orang lain. Kuatkan diri kita dulu sih, Kang Pur. Ya. Psikologi kita juga harus fine, mental kita juga harus fine, baru kita memberikan vibes yang Oke. menjadi subjek saya saat ini adalah anak-anak. Baik, menarik sekali. Begitu, Rasanya Kang Pur, berbicara ceritanya. seberapa menit ini dengan Madam Dewi memberikan vibe yang luar biasa. Seneng kan? Really? Cincang? Baik, ada satu hal yang menarik. Ini terakhir ya sekarang ini media sosial, kemudian kemudian banyak guyon-guyon netizen terutama ya. Ini berkaitan dengan kalau misalnya gini karena kan sekarang perempuan laki-laki saya pikir di era sekarang posisi sudah sama-sama kuat gitu ya, nggak kayak zaman dulu yang diperjuangkan Bu Kartini gitu. Sekarang justru penguatan posisi perempuan di dalam rumah tangga misalnya. Oke. Gitu misalnya. Ada semacam guyon yang satir gitu ya. Kalau perempuan itu kemudian dianggap perempuan itu nggak pernah salah katanya, itu satu ya itu ya. Nggak perlu sakit hati tapi ya itu ya. Yang kedua perempuan nggak pernah salah tadi. Yang kedua itu ada juga yang itu disebut sebagai ras terkuat di dunia. Ya kan, ras terkuat di dunia artinya kalau udah marah gitu ya kayaknya nggak bisa suami kayaknya harus salah gitu ya. Jadi suami harus salah. Nah, ini menurut
Madam Dewi gimana? Kalau media itu gimana? Apa fenomena apa yang kemudian dapat terjadi sehingga guyonan-guyonan seperti itu menjadi umum gitu di media sosial, di apa itu kan keadaan sehari-hari gitu. Monggo, Madam. Oke, thanks Kang Pur. Kalau dengar statement tadi, Iya. semoga suami saya lihat ya. Bagaimana? Jika suami saya yang mengatakan itu kepada saya bilang terima kasih. Kenapa? Berarti dia sayang sama saya. Oh gitu ya, memandangnya Iya gitu dong. ya. Saya harus mempunyai afirmasi yang positif dong. Sebetulnya cara mengatakannya pasti nanti akan menyampaikan peran yang bukan peran, arti yang berbeda. Contoh nih, perempuan adalah ras terkuat di muka bumi ini. Iya. Saking suami saya tuh ngalah kepada saya gitu ya, misalnya dia sampai benar-benar mempunyai metafora atau hiperbola, ras sangat terkuat itu adalah perempuan. Ya, karena apa? Saya kenapa bilang say thanks sama suami saya, Kang Pur? Berarti suami saya sangat menghargai posisi saya. Yes. Kenapa lagi? Seorang perempuan, saatnya dia naik, saatnya dia melambungkan posisinya, itu tidak pernah lepas dari keikhlasan seorang suami. Ya. Jadi, pilihlah laki-laki. Kalau saya loh ya. Ya. Ini nggak boleh dicontoh atau monggo karena ini memang prinsip saya ya. Ya. Pilihlah seorang laki-laki yang dia bisa meratukan istrinya. Dia bisa meratukan perempuannya. Contoh nih. Seorang perempuan, seorang laki-laki, suami istri. Dia sudah bekerja. Yes. Berjalannya dengan waktu, mereka mempunyai anak bayi. Atau anak yang memang dia harus dididik secara bersama-sama. Ya. Kalau dari penugasan, penugasan. Tupoksi. Kalau seorang istri, seorang ibu, dia pasti jelas menyusui, dia bagaimana caranya memberikan pengajaran makan pertamanya, bicara pertamanya, menapakkan kaki pertamanya. It's all about wife atau seorang mommy. Ya. Tapi saya membayangkan jika seorang istri itu, seorang ibu itu, dia mempunyai sebuah karir. Hal yang pertama dilakukan adalah berkomunikasi dong. Itu relate sebenarnya sama saya. Berkomunikasi dengan suaminya itu ya? Berkomunikasi dengan suami dong, masa ya suami tetangga. Suami saya bahwasanya memang agak berat pilihan ini, Kang Pur. Karena tidak semua laki-laki bisa menerima positioning laki-laki itu berada jauh di bawah perempuan. Sebetulnya tidak berada di bawah. Ya. Bagaimana cara merangkai komunikasi bahwasanya Mas, Pak, sayang, aku mempunyai penugasan, aku mempunyai sebuah karir yang sebetulnya saya yakin ini bisa menjadi pacatan saya untuk sukses. Jadi please my husband helping me, support me, doakan saya, tolong ikhlaskan bahwasanya saya butuh supportmu nih, kamu ikhlas ya. Nah, di sini akan ada peran seorang laki-laki, dia menjadi pengganti ibu di rumah. Nah, ini yang diplesetin. Ya. Apa plesetnya? Jadi bapak rumah tangga misal. Apakah itu jelek? Tidak. Ya. Penelitian mengatakan, benar ya, penelitian mengatakan seorang anak yang dekat dengan ayahnya, apalagi seorang perempuan, mentalnya baja. Begitu ya. Betul. Gitu. Jadi intinya, ras terkuat di muka bumi ini, saya mengafirmasikan bahwa statement itu adalah wujud kasih sayang. Untuk dari rasa sayang ya. Rasa sayang yang luar biasa. Ya. Perempuan tidak pernah mengalah. Dia tidak bisa kalah. Dia selalu menang. Yes, saya mengafirmasi. Tidak boleh saya memberikan afirmasi yang negatif. Karena kalau posisi itu afirmasinya negatif, pasti seorang istri, seorang pacar, ibu di muka bumi ini, dia pasti akan defense. Bagaimana kita akan bisa membangun sebuah rumah tangga yang kokoh. Bagus. Baik. Terima kasih sekali, Madam Dewi. Jadi, teman-teman, kawan-kawan semuanya yang nonton Rengkuh Bakuh official saat ini,
luar biasa apa yang disampaikan Madam Dewi. Jadi ketika melihat atau membaca atau mengalami semacam, kalau dari luar mungkin orang bilang sindiran gitu ya, atau nyelekit apa gitu ya, sebagai wanita Maafkan. apa adalah turas terkuat di bumi gitu ya, atau wanita tidak pernah salah gitu ya. Tapi beliau, Madam ini kemudian mengambil ini dari angle yang positif gitu, tidak defense tapi kemudian diafirmasi positif. Nah, ini pembelajaran kunci bagi hai kalian-kalian perempuan-perempuan gitu ya, mengambillah cara seperti Madam Dewi lakukan. Ada satu menarik lagi tadi, bagaimana kemudian Mbak Dewi lakukan, Madam Dewi lakukan, berbagi peran dengan sang suami. Jadi ada keterbukaan, komunikasi gitu. Saya memainkan peran ini, tolong yayang ya, itu ya, papa atau ayah berperan ini. Dan ketika itu kemudian disepakati, maka rumah tangga menjadi harmonis gitu ya. Pasti. Oke, luar biasa. Baik, Madam Dewi, senang sekali selama kurang lebih 15 menit kita bisa bincang-bincang seperti membaca buku hidup. So sweet. Nah, mungkin di lain kali kita bisa membicarakan hal yang lebih strategis, lebih apa itu, ramai lagi gitu ya. Dan senang sekali ini hari ini memberi pelajaran yang serius, penting sekali, terutama bagi kawan-kawan, teman-teman, para perempuan muda yang saat ini sedang mencari pasangan, ya, atau sudah mempunyai pasangan. Coba belajarlah dari Madam Dewi tadi, membuka komunikasi dengan suami, kemudian berbagi peran, dan akhirnya bisa saling melengkapi. Jadi perempuan dan laki-laki tetap setara, ya, perannya setara di dalam kehidupan, tidak saling menang-menangan. Ya, terima kasih sekali Madam Dewi untuk waktunya. Jangan lupa nanti kita akan ketemu lagi ya di apa itu, tema-tema yang lain. Baik, kawan-kawan semua, Kasih Kang Pur. kita semua mendapatkan hal yang baru, positif sekali. Bagi saya, bagi seorang bapak, seorang laki-laki, dapat mendapatkan inspirasi baru terkait bagaimana memandang perempuan, anak saya perempuan, istri dan sebagainya. Kemudian saya bisa juga mengadop dari pola atau pemikiran dari seorang Madam Dewi tadi. Baik, rekan-rekan, mungkin sampai sini dulu kita berbicara berkaitan dengan emansipasi wanita atau perempuan sehubungan dengan peringatan Hari Kartini tahun 2026. Kita jumpa lagi dalam Renggo Bago Official di seri berikutnya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat petang, dan selamat apa saja saat kita bertemu di Renggo Bago Official bersama Kang Pur.